Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sobat Cendekia, ketemu lagi dengan saya Yanti. Dan saya Pujo di podcast Bikin Pintar. Bikin Pintar. Nah, Bu Yanti, kita Yes, ngomongin sir. apa nih hari ini, Bu Yanti? Kayaknya yang relevan dengan yang kemarinnya Pak Pujo yang terakhir kita obrolin. Nah, jadi sebenarnya begini Bu Yanti. Ini saya kan juga nonton berita akhir-akhir ini ya. Nah, ini saya juga ingin banyak bertanya sebenarnya pada kesempatan ini ke Bu Yanti. Jadi memang akhir-akhir ini kita disuguhkan berita di mana ini menyangkut pernikahan. Yes. Pernikahan selebritis yang mungkin tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan lancar, dan kemudian ada yang memutuskan untuk lanjut, ada yang berakhir dengan perceraian seperti itu. Tapi kalau kita kaitkan dengan kondisi pernikahan yang tidak berjalan dengan baik, dan sebelumnya kita juga sudah membahas Bu Yanti soal toxic relationship ya, tentang hubungan yang sifatnya toxic. Yes. Nah, kalau di dalam suatu pernikahan kan memang pernikahan itu berbeda-beda ya Bu Yanti ya. Jadi ada yang normal juga beda-beda sih. Ada yang istilahnya berjalan dengan baik, ada yang kurang baik. Nah, kalau untuk toxic relationship atau abusive relationship ini kan sebenarnya mungkin selama ini kita hanya taunya karena nonton yang muncul di TV atau di media sosial, yaitu di pernikahan selebritis ya Bu Yanti ya. Yep. Tapi sebenarnya apakah ini hanya ada di kalangan selebritis saja Bu Yanti? Kalau untuk pernikahan yang sifatnya abusive atau toxic ini Bu? Oke. Pertama-tama kita harus mendefinisikan dulu kembali barangkali ya Pak Pujo ya, Iya, apa sih itu yang namanya toxic relationship gitu ya. Saya rasa bagus juga. Iya. Jadi dalam ada ciri-cirinya barangkali ya, kita mungkin berada di sebuah relationship, apakah itu relationship pacaran kah ya atau pertemanan kah. Tapi hari ini kita kan fokus sama rumah tangga gitu ya. Tapi pada umumnya dalam hubungan yang toxic itu kita akan merasa kita selalu di pihak yang harus dikalahkan, ya, yang di pihak yang selalu direndahkan, pihak yang selalu merasa nggak didukung, nggak dimengerti gitu ya, pihak yang selalu merasa frustasi terus, ini ada apa sih dengan hubungan saya ini gitu, kok nggak mandek terus, kenapa dikit-dikit berantem, dikit-dikit salah paham, dikit-dikit nggak enak-enakan gitu kan ya. Yang lebih parahnya mungkin kalau melibatkan hal-hal yang sifatnya fisikal gitu ya. Jadi KDRT ya Bu? KDRT contohnya gitu. Jadi kita terus-menerus frustasi, terus-menerus merasa nggak dihargai, terus-menerus memberi gitu ya, terus merasa disalahkan, direndahkan, tidak didukung gitu ya, nggak cepat marah, capek setiap hari itu gitu kan ya, capek secara psikologis gitu. Nah, kalau kita merasa di that kind of relationship, apakah itu pernikahan, mau pertemanan gitu ya, mau hubungan percintaan, I think you are more likely, besar kemungkinan berada di hubungan yang toksik. Cuman masalahnya minggu lalu sudah kita bahas juga Bu. Betul. Salah satu yang sulit buat korban itu adalah untuk menyadari bahwa dia berada dalam suatu hubungan yang tidak sehat. Iya, iya. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini bagaimana? Kita memang harus saling mengingatkan ya, salah satunya ya. Iya, barusan Pak Pujo juga mengatakan ya bahwa apakah ini sudah dari dulu begitu? Apakah ini fenomena yang baru gitu ya? Yang seperti yang ku katakan, kita kadang-kadang nggak sadar karena kita nggak mengerti definisinya. Kita nggak tahu kalau kita kadang-kadang berada di sebuah hubungan seperti itu. Nah, propagandanya lebih gencar sekarang gitu ya, lebih sering di Instagram, di TikTok gitu ya, orang pada kayak come out of the closet semua kayaknya gitu Pak. Menyampaikan kesulitan yang dihadapi masing-masing dan ternyata masalah seperti ini kok gue banyak ya. Gue gitu ya, banyak yang begitu, banyak yang sadar. Ternyata gue anggap itu dulunya adalah bagian dari pernikahan, bagian dari sebuah hubungan gitu ya. Ternyata gue nggak normal hubungan gue gitu. Nah, ini berarti memang tidak ada alasan untuk menormalisasi abuse ya. Iya. Tidak ada alasan untuk menormalisasi suatu hubungan yang sifatnya toksik. Yes sir. Karena istilahnya memang kalau lingkungan keluarganya, misalkan dalam suatu pernikahan dia sudah toksik, maka yang lahir dari keluarga itu atau yang lahir dari hubungan keluarga yang sifatnya tidak kondusif ya, karena toksik tadi juga mungkin tidak akan optimal juga ya Bu Yanti. Itu akan semakin meluas saja karena anak-anaknya mungkin juga tidak bahagia. Kemudian Pasti anak-anak akan either meneruskan pola itu kepada hubungan-hubungan mereka nanti di luar sana, atau mereka menjadi dendam setengah mati dengan kehidupan ini ya, atau mereka menjadi nggak tahu mau ngapain lagi, hilang segala-gala yang berharga dari diri mereka karena mereka merasa dalam hubungan rumah tangga ibu dan bapaknya dan bagaimana bapak dan ibunya memperlakukan mereka merasa memang aku
mungkin adalah penyebab dari semua kekacauan ini. Aku bagian dari kekacauan, nggak pantas aku untuk eksis. Atau aku eksis banget sekalian supaya aku kelihatan Jadi berharga. ekstrim ya Bu Yanti. Jadi ekstrim, ya. Antara ekstrim yang depresif atau ekstrim yang mungkin yang maniak sisanya gitu. maniak, Ya, betul. Nah itu nanti akan jadi satu pertanyaan ultimate dari podcast ini Bu Yanti, yang intinya kalau kita ada di dalam suatu pernikahan yang sifatnya toksik atau tadi ya yang abusive ya, apakah yang penuh ada kekerasan gitu, apakah dia apalagi kalau kekerasan fisik ya gitu. betul sekali. Apakah akan dilanjutkan atau tidak? Nah, itu nanti akhirnya kita akan ke situ Bu Yanti. Yes, Nah, tapi yes, sekarang sir. kita coba Bu Yanti, tolong apa saja sih Bu tanda-tandanya? Ya, tadi Ibu Yanti sudah menyampaikan Ya, beberapa. kita terus-menerus merasa nggak dihargai, terus-menerus merasa frustasi dengan hubungan ini, terus-menerus merasa disalahkan. Yang salah tuh selalu kita gitu. Terus makin lama kita nggak makin berkembang, makin mandek gitu kan ya, merasa depresi terus, marah terus, capek terus gitu ya. Kemudian istilahnya kita merasa nggak aman dalam hubungan ini, nggak tenang dalam hubungan ini gitu ya. Nah, Ya jadi itu pembeda banget Pak. Betul. Ya yang sehat dengan yang toksik itu, kalau hubungan yang sehat harusnya nyaman dan aman. bisa katanya. sama-sama tumbuh, bisa sama Iya, berkembang. betul. Tidak ada penuh yang merasa kasih dirugikan sayang, seperti itu ya, ya, Bu penuh Yanti? kasih sayang, positif, saling suportif gitu ya, dapat dipercaya, menghargai dan seterusnya. Jadi kalau sudah merasa nggak aman lagi, merasa nggak bisa dipercaya lagi, kita nggak percaya kepada pasangan kita lagi, kita selalu melihat negatif kepada dia, ada yang egois, ada yang pasif, kemudian ada yang direndahkan, ada yang dimandekan ya, mandekan istilahnya, nggak dibantu untuk berkembang. Betul. You are not in a positive, healthy relationship. Yes. Nah, cuman masalahnya begini Bu Yanti. Salah satu masalah utama di dalam hubungan yang sifatnya toxic atau abusive yang minggu lalu juga sempat kita bahas itu bahwa seseorang yang terlibat di dalam hubungan yang sifatnya tidak konstruktif ini, yang sifatnya abusive itu dia susah untuk keluar dari hubungan itu Bu Yanti. Apa sih? Kenapa orang susah untuk membebaskan dirinya dari hubungan yang abusive itu? That's a itu $1 million question banget Pak ya. Kalau apa-apa pasti orang bilang mudah banget kita mengatakan kenapa nggak keluar aja sih Tinggal gitu aja ya. lah, pergi, Tinggalin gitu, udah digituin masih aja bertahan. Mereka nggak ngerti bagaimana segala sesuatu itu bermula gitu ya. Ini ada semacam ramuan khususnya yang membuat abusive relationship bisa bertahan lama ya Bu. Lama, sampai puluhan tahun bahkan sampai mati kadang-kadang dipertahankan gitu ya. Jadi ini dari hasil penelitian sosiologi gitu ya dan penelitian psikologi sosial dikatakan bahwa ada alurnya ya dari sebuah ada siklus dan alur ya, okay, pola dan siklus ya. Kalau untuk polanya biasanya hubungan yang abusive itu dimulai dengan pertama, tapi ini yang pertama ini mungkin akan sama saja untuk semua hubungan gitu ya. Dibuat yang ingin dijadikan victim ini begitu terlena, dianggap sebagai princess, dipuja-puja, kamu itu segala-galanya, kamu jawaban dari mimpi-mimpiku. Patuh banget sama orang itu, memuja banget, sayang banget, pokoknya. Kalau sekarang itu istilahnya love bombing. Aduh, love bombing, ya. Menyirami me with your love, gitu kan? Kenapa saya salah gitu? Ya betul. Ya di shower dengan cinta. Dikasih hadiah banyak-banyak. Kasih hadiah, aduh, perhatian. Senang sekali ya, gitu ya. Kagum banget sama gaya berpandangmu, kamu tuh luar biasa, ya. Apapun saya akan. Jadi kita yang korbannya malah diangkat tinggi-tinggi ya. Diangkat setinggi-tingginya sampai seolah-olah korban ini merasa gila, memang gualah cintanya. Oh gitu ya. Ya, betul. Hanya aku yang kamu mau, hanya aku yang kamu cinta. Aku tahu itu kakak gitu banget gitu ya rasanya. So jadi dimulai dengan pola seperti itu biasanya. Nah begitu victim ini sudah di tangan gitu ya, misal sudah menikah lah atau gitu ya misalnya, biasanya atau kalau untuk orang yang di konteks yang ada Simon Levin gitu ya, tinggal bersama, sudah live together, maka akan mulai. Bahasa Inggrisnya is kumpul kebal ya, living in a sin, living in a sin, hidup dalam dosa, hidup dalam dosa. Nah biasanya akan mulai dengan mengisolate this person atau mengisolasi atau membuat orang-orang ini lepas dari support sistemnya.
Jadi yang biasanya punya sahabat, Ya sahabat, jadi sendirian. jangan sering-sering Biasanya main. sering lapor ke rumah, halo bapak ibu gimana kabarnya? Nggak usah sering-sering hubungi orang tua lah. Kalau biasanya sering cerita ke adiknya gitu. Nggak usah sering-sering dengan adik kamu lah gitu Jadi ya. intinya kamu udah sama aku aja. You and I, kita tuh saling bergantung, saling mencintai, saling membutuhkan. Kita yang urus hidup kita sendiri. Jangan bergantung pada orang lain. Ya nggak usah lah join-join ke kongko-kongko ke kafe atau dengan siapa, dengan si Anu, dengan si Anu. Biasanya yang akan dilarang itu adalah orang-orang yang mampu mempengaruhi ya atau mampu Memperkuat ya, enabling gitu. Atau iya, yang bisa memberdayakan memberdayakan, sang victim. betul, Itu dia jauhkan dulu. Nah ini aku pernah ada cerita ya di Amerika dulu ada orang Indonesia gitu ya, yang prosesnya mirip sekali dengan flow ini gitu ya. Awalnya dibuat jatuh cinta setengah mati gitu kan ya, kemudian diperkosa. Ya, kemudian dijauhkan dari lingkungan support sistemnya sosialnya, betul-betul hidup sendiri. Kemudian begitu di abuse ya, maksudnya dengan sexual abuse juga, kemudian dengan sudah punya anak ini ya, sudah punya anak satu, kemudian dengan KDRT-nya, tamparan-tamparannya, pistol sampai di sini sering gitu ya, sampai akhirnya sang wanita ini orang Indonesia ini mencoba untuk lari, dikejar dengan pistol. Dengan pistol. Ternyata kemudian dia berhasil menemukan perlindungan gitu ya, dan selamat lah, tapi menjauh terus hidup dengan bahagia sekarang dengan meninggalkan laki-laki ini. Tapi ternyata laki-laki ini menikah kembali dengan orang Indonesia yang lainnya dengan cara yang sama. Di attract dulu dengan segala shower me with your love itu gitu ya, jatuh cinta setengah mati, menikah, setelah menikah isolate lagi, setelah di-isolate ya, mengancam kalau berani meninggalkan saya akan bunuh kamu dengan cara yang sama gitu ya. Akhirnya benar-benar dibunuh karena ya perempuan ini nekat lari, dikejar dengan balok kayu, 2x4, dipukul kepalanya sampai mati, sekarang di penjara. Sampai sekarang masih penjara, life sentence. Ini nyata, kisah nyata orang Indonesia. Ya, jadi what I'm trying to say, polanya adalah diambil dulu hatinya 100%, isolate dia untuk menghilangkan support systemnya supaya dia tidak mencari keamanan di mana-mana, hanya bergantung kepada kita. Begitu bergantung, this person bisa melakukan apa saja pada orang ini, dan biasanya itu akan direndah-rendahkan terus, Pak. Kamu di gaslighting, istilah orang sekarang gitu ya. Kamu tuh nggak good enough, dibuat kamu tuh insecure. ya, kamu tamat kuliah aja enggak, kamu ini aja enggak, kamu tuh udahlah ikut saya aja, ikut perintah saya, kamu akan baik-baik saja ya, karena kamu tanpa saya apa kamu itu ya, kayak gitulah ya. Dibuat jadi ketergantungan secara tidak sehat tadi ya. Betul ya. Nah akhirnya, jadi pertanyaan besarnya kan tadi Pak Pujo nanya, kenapa sih mereka bertahan gitu kan ya? Berapa lama tadi waktu yang dibutuhkan oleh teman Bu Yanti yang pertama untuk akhirnya memutuskan, wah gue harus kabur nih demi keselamatan gue? Itu 5 tahun 5 years. untuk my friend. Nah sedangkan dengan yang mati itu orang yang laki-laki yang sama ini, betul-betul dia bunuh kok. Ya itu nggak sampai 3 tahun dia minta cerai, dan dia begitu minta cerai langsung dikejar, lari, dipukul pakai balok kayu, meninggal. Ya, naudzubillah min dzalik teman-teman semua, semoga kita dijauhkan dari hubungan pernikahan seperti itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah ini tadi, jadi honeymoon period dulu, kemudian isolate, tension building. Nah biasanya kalau setelah sudah abuse habis-habisan itu, polanya adalah kembali kepada honeymoon period, Pak. Dipuja lagi, minta ampun, gak akan pernah lagi, saya tidak akan pernah menyakiti hati kamu lagi, saya janji, saya ampunan, saya janji tidak akan pernah lagi mengkhianati kamu, gak akan pernah lagi selingkuh, gak akan pernah lagi begini, pokoknya saya janji sama kamu. Mohon ampunnya sama minta maafnya sampai mencium-cium kaki, seolah-olah lebih sedih, lebih sakit dari yang disakiti ya Bu? Betul ya, saya ini hanyalah seorang laki-laki yang merana ya, karena tanpa kamu saya gak ada apa-apanya, kamulah segala-galanya. Kasihan lagi. Dan biasanya korban ini ingat kembali ke masa pertama kali ketemu. Betapa baiknya laki-laki ini atau perempuan ini dulu waktu pertama ketemu gitu ya. Nah sekarang keadaannya begini. Mungkin karena saya ya, dia jadi begini. Atau aduh kasihan banget kalau saya pergi, nanti dia gimana gitu kan ya, dia kan pernah cinta banget sama aku ingin kembali menemukan laki-laki yang pernah membuat aku merasa seperti ratu itu. Jadi memang sudah dikondisikan dari awal. Yes. Kembalilah ke siklus itu lagi, dia maafkan lagi.
honeymoon period ya, dimaafkan, kemudian escalate the problem kembali, mulai bermasalah kembali ya, di gaslighting terus, marah-marah, protes, konflik arise jadi-jadinya, kemudian minta ampun lagi, terus begitu. Nah, si korban merasa akan ada harapan suatu saat nanti dia akan berubah kembali seperti dia yang dulu, yang pernah sangat memuji aku dan mencintaiku dulu. Kalau Maka aku bertahan. Ya itu sebenarnya ini kalau Bu Yanti ceritanya seperti itu, ini menunjukkan bahwa orang yang sifatnya abusive ini berarti dia salah satu sifat yang kuatnya itu punya sifat manipulatif ya Bu Yanti. Manipulatif. Nah, biasanya di awal-awal hubungan Pak Pujo, dia akan membuat dirinya begitu vulnerable. Istilahnya, aku adalah korban ini, aku korban Bikin itu. simpati dulu ya, bikin kasihan. Iya. Kamu membuat aku menemukan diriku aku kembali. Yatim piatu, hidupku susah, tidak ada arah tujuan, aku jarang sholat setelah ketemu kamu. Aku dibeda-bedakan di keluargaku. Aku itu anak yang tersisihkan di keluarga. Kamu membuat aku ada gitu loh. Jadi cara mengikatnya dengan rasa kasihan dan belas kasihan. Play victim ya, kemudian dengan play victim, gaslighting, merendah-rendahkan terus sehingga kita itu saling membutuhkan ini gitu. Nggak mungkin kita berpisah. Kasihan kalau berpisah. Tapi hubungan yang seperti ini biasanya banyak dramanya kan ya Bu Yanti? Oh, penuh dengan drama Pak Pujo. Ramai aja kan, Ramai terus karena dia akan begitu. Yang paling kasihan itu adalah anak-anak harus melihat semua ini. Betul. Ya, kalau yang sifatnya psychological abuse atau verbal abuse ya. Kalau psychological mungkin bisa dengan mendiamkan atau mencuekin atau memandang rendah gitu kan ya. Itu bisa. Tapi yang sadisnya kan kalau yang physical abuse Pak Pujo, anak-anak harus melihat dan kadang-kadang anak-anak kebagian juga jatahnya. Ya enggak? Nah, itu akan membuat anak-anak merasa yang mana sih caranya berhubungan yang benar itu gitu. Yang namanya standar normalnya bergeser ya. Iya, standar normalnya bergeser. Bisa jadi mereka seperti yang kita bicarakan tadi sebelum podcast, mereka either meneruskan pola itu di hubungan mereka di luar nanti, atau mereka malah menjadi orang yang ekstrim, pasifnya nggak tahu apa tujuan saya, frustasi antara aja. Jadi pelaku selanjutnya atau korban selanjutnya. Yes seperti sir, itu ya. yes sir. Nah jadi memang mungkin itulah salah satu kenapa sebabnya yang namanya hubungan atau pernikahan yang memang sifatnya abusive, meskipun mungkin memang perceraian itu dibenci Allah ya Bu ya. Allah itu translation. Bagaimana Bu Yanti? Ya? Ini kan soalnya selama ini seperti itu salah. Ya. Aduh, meskipun ini saya dipukulin pakai balok kayu oleh istri saya misalkan seperti itu ya, istri saya Allah gitu kan. Tapi kan perceraian itu dibenci oleh Allah, dia sudahlah saya ini pertahankan. Translationnya itu ya, jadi translation dibenci Allah itu menurut Dr. Ali Monaim ya, seorang teman yang ahli dalam bidang maqasid syariah mengatakan, dia kan orang Mesir ya. Beliau mengatakan, itu translationnya tidak benar katanya gitu. Menarik. Jadi bagaimana Bu? Mungkin Bukan ada perspektif benci, lain. Allah tidak membenci perceraian. Allah tidak suka kalau perceraian itu terjadi tanpa ada usaha mati-matian berikhtiar untuk memperbaiki permasalahan dulu. Jadi bukan cerai itu sebenarnya exit point, exit solution ya, cara untuk keluar dari permasalahan yang tidak pernah ada ujungnya gitu, persoalan yang tidak pernah frustasi yang nggak ada pernah ujungnya. Jadi dikatakan bukan perceraian dibenci Allah. Kalau Allah benci perceraian, ternyata Allah akan mengharamkan sekalian perceraian, ya enggak? Sedangkan di Islam seperti gitu ya. Betul. Mungkin ada agama yang melarang cerai. Nah, ya itu dia. Dalam Islam itu adalah exit point kalau sudah mentok semuanya. Sudah mencoba untuk ikhtiar memperbaiki, udah ke konseling, udah ke orang tua, keluarga besar, udah ke sahabat, udah ke ustadz, kita mencoba, kita bicara, kita segala macam, tetap aja mentok. So, itu adalah solusi dari Allah gitu. Ya mudah, kata Dr. Ali, kalau Allah mau, Allah bilang gak haramnya sekalian. Betul. Ya kenapa harus mengatakan benci? Apa sih untungnya? Jadi bukan membenci perceraiannya, karena Allah lah yang mengatakan boleh bercerai gitu kan ya. Tapi membenci orang yang dikit-dikit, udahlah nggak bisa, ini sudahlah cerai aja lah udah. Gitu ya. Sampai akhirnya belum ngapain cerai. Gitu. Belum berusaha dulu, berikhtiar dulu untuk memperbaiki keadaan. Itu dia. Jadi memang istilahnya jangan sampai karena istilahnya kita beranggapan bahwa nggak boleh cerai nih gue gitu ya. Terus akhirnya kita menganggap, kita menormalkan hal buruk yang menimpa kita. Itu gitu dia. Ya. Dan kemudian kita menyalahkan diri kita sendiri atau kita menyalahkan mungkin kita pernah berdosa di masa lalu sehingga kita pantas menerima semua ini gitu ya. Itu juga cara pandang yang tidak sehat ya Bu Yanti. Setuju Pak, setuju. Ya. Nah tapi sebenarnya saya juga mau tanya Bu Yanti, kalau seseorang
itu jadi pelaku lah, jadi sisi abusifnya, dia yang memberikan, dia yang memanipulasi korbannya, dia yang mendapatkan manfaat gitu dari apa yang dia lakukan kepada mungkin kepada pasangannya. Itu apakah perlu ada alasan tertentu Bu Yanti, atau ini sebenarnya semacam suatu ya mungkin penyakit jiwa yang bahkan oleh pelakunya tidak disadari? Nah, ya. Kebanyakan mereka itu nggak sadar kalau mereka itu abuser. Gitu ya Bu Yanti. Kebanyakan, ya. Dan itu kita ngomong soal narcissistic personality Ya, kemarin, disorder betul. gitu kan ya. Iya. Itu bisa karena disorder itu, bisa juga karena dia meneruskan saja pola pengasuhan yang dia dapatkan dulu sebelumnya. Ya, biasanya orang-orang yang melakukan ini punya baggage masa lalu, punya masa lalu yang kalau nggak dibesarkan dengan cara yang sangat kasar dan dengan pola dominasi pasangan seperti itu, atau memang dia sangat permisif orang tuanya ya, sangat membiarkan mau ngapain juga nggak masalah. Ini bisa kita Menang kaitkan sendiri. dengan fatherless kemarin Fatherless yang sudah tadi kita itu. bahas. Betul Pak. Ya, jadi dia nggak dapat contohnya seperti apa yang bagus menjadi seorang pemimpin kalau untuk laki-laki, bagaimana yang bagus menjadi seorang istri bagi orang perempuan contohnya gitu. Hanya meneruskan pola, Betul. ya, atau memang karena ada personality yang narsisistik tadi, biasanya karena juga dimanja banget gitu ya, Betul, Bu Yanti. atau karena ayah tidak pernah hadir untuk memberikan rasa eksistensi itu dalam pengasuhannya. Itu banyak faktor ya. Betul. Tapi most of the time adalah meneruskan pola yang sebelumnya. Jadi bagi pelakunya mungkin kadang-kadang mereka bahkan nggak sadar. Nggak sadar. Nah, itu yang jadi Udah bahaya. mereka nggak akan mengakui mereka bersalah. Tidak pernah ada kata salah. Nah, berarti kita Nggak akan menghadapi minta masalah sini Bu Yanti. Jadi kita menghadapi masalah besar di mana pelakunya nggak sadar, korbannya juga kadang-kadang tidak sadar bahwa mereka berada dalam kondisi pernikahan atau hubungan yang toksik ya, atau abusif. Nah, ini sekarang saya mau tanya Bu Yanti, kalau misalkan kita ingin keluar dari lingkaran setan ini ya, anggaplah kita jadi sisi korban aja dulu deh, karena mungkin kalau dari sisi pelaku mungkin dia tidak terlalu dirugikan ya, tapi yang paling mendapatkan istilahnya mudorot dari hubungan yang toksik ini kan korbannya. Betul. How to survive? Bagaimana cara menyelamatkan diri Bu Yanti? Baik. Jadi kita harus bedakan mungkin ya kalau nature dari abuse-nya tadi itu. Kayak domestic violence yang melibatkan fisik gitu kan ya. In my perspective gitu kan, berikan mulailah mengumpulkan fakta-fakta gitu ya. Kumpulkan fakta-fakta. Itu penting ya Bu Yanti. Ya, Kadang-kadang kita terbutakan oleh love bombing, kemudian honeymoon period yang cyclical tadi. Definisi cinta kita tahu. Apa itu cinta? Apa itu sakinah mawaddah warahmah? Apa itu berkeluarga? Mungkin kita mulai taruh kembali, kita susun kembali di meja. Oh, ini definisi cinta. Rumah tangga yang sehat tuh begini harusnya ya. Ciri-ciri rumah tangga yang sehat tuh begini. Lalu kita lihat bagaimana keadaanku. Bagaimana keadaanku, fakta gitu ya. Dan apakah definisi keluarga bahagia? Apakah definisi orang yang mencintai itu applicable kepada relevan dengan situasiku? Betul. Ya. Apa tanda seseorang itu mencintai kita? Ya kan? Betul. Nah, itu kita taruh di meja semuanya. Tanda-tanda orang yang mencintai, ya. Tanda-tanda orang yang abusive. Kita harus kenali tanda-tanda itu, Pak. Bikin pintarnya di sini ya Bu Bikin Yanti ya. pintarnya di situ. Jadi kita juga harus pintar teman-teman sekalian dalam menjalani hubungan, dalam membangun keluarga, dalam memperlakukan orang lain dan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kita tetap harus membuka pikiran. Betul, Pak. Betul, ya. Pak. Nah, kemudian kita lihat polanya. Ya, sampai sejauh ini misal sudah 5 tahun menikah, ya 10 tahun menikah, dan kita lihat polanya yang membuat kita frustasi itu misalnya karena kita selalu ditinju lagi misalnya gitu kan, tiap ada masalah ditinju. Lihat bagaimana awalnya, kemudian bagaimana flow-nya. Kita harus mengenali cycle dari abusive relationship tadi. Kita kenali nggak awalnya kita diperangkap dulu dengan charm, kemudian kita di-isolate dulu secara sosial, support system, kemudian kita mulai direndah-rendahkan terus, kemudian kita mulai bentak-bentak, diapain gitu, ditinju, mulai direndahkan, ya betul. Kemudian minta maaf habis-habisan, sampai ampun-ampunan, cium kaki, cium tangan, bunga-bunga, bikin kita kasihan lagi, dan seterusnya. Nah, sudah berapa lama pola itu berulang? Ya, semakin sering pola itu berulang dan begitu terus, kita harusnya sadar, wah, aku di dalam ini nih, gitu ya. Betul. Gitu, nah itu kita butuh orang lain nggak sih Bu Yanti untuk mengingatkan kita atau jadi second opinion kita gitu ya? Iya, kalau sudah masuk kepada yang sampai bogem-bogem gitu Pak Pujo, we need orang lain. Tadi kalau nggak salah Pak Pujo ngomong soal ada tanda kalau kita lagi dipukul barangkali betul, gitu betul, ya. Bu Yanti.
minta pertolongan itu bisa kali Pak Pujo ya? Bisa, Gimana betul. cara internasional sekarang? Nah jadi begini Bu Yanti, jadi ceritanya kan memang ini terjadi setelah COVID ya, karena setelah Ya. COVID itu istilahnya pasangan yang biasanya tidak serumah karena bekerja, jarang ketemu. Jadi ketemu mulu. Jadi ketemu mulu. 24 jam. Yang biasanya nggak ada masalah gitu ya, jadi ada masalah. Malah banyak yang cerai pas Banyak COVID yang cerai, ya. betul sekali. Dan sebenarnya banyak juga kejadian ini ya, kekerasan dalam rumah tangga. Karena yang biasanya nggak ketemu, ya biasanya kantor sendiri-sendiri tiba-tiba harus bertemu lama gitu ya, jadinya Real life itu real life betul-betul ada menimbulkan gitu ya. konflik yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Ya, Nah, ya. jadi ini ceritanya istilahnya konsep ini diusung oleh semacam inilah perlindungan perempuan untuk di Kanada Bu Yanti waktu itu. Tapi karena sangat bagus jadi Amerika Serikat juga mengadopsinya. Ini tahun 2020. Ya. Jadi caranya adalah kalau misalkan kita ada menghadap kamera atau kita juga bertemu dengan orang lain, kita bisa memberikan tanda berupa isyarat. Jadi kita nggak perlu menyampaikan. Nah, Nggak perlu teriak, nggak perlu teriak, nggak perlu minta gitu, tolong, nggak ya. perlu. Apalagi kalau kita takut ya. Kalau misalkan kita minta tolong kita malah dipukul lagi, malah mungkin dibunuh gitu betul. ya Pak Nah, ya. jadi tandanya seperti ini Bu Yanti, kita taruh jempol yang kita letakkan di Oke. telapak tangan kita seperti itu. Nah, kemudian kita lipat. Lipat, ya. Jadi ini jempolnya menggambarkan kita dan istilahnya tangan yang ditutup ini menggambarkan kondisi kita yang terkungkung ya atau kita dalam suatu masalah. Dan ini bukan satu gerakan gini doang ya, bukan cuma kayak gini doang, tapi ini dilakukan berulang-ulang. Tolong, artinya ini tolong. Artinya minta tolong, betul. Saya dalam bahaya gitu ya. Itu bisa. Betul bisa. Dan beberapa kali kita melihat ada video di Ya, TikTok, di media betul, sosial yang menunjukkan ada perempuan yang menunjukkan seperti ini, kemudian ada yang nolong seperti itu. Ya. Nah mungkin kita juga perlu membiasakan seperti ini Bu Yanti. Semoga di Indonesia, apalagi KDRT juga Iya, sudah disosialisasikan Mbak Pujo ya semoga kayak gini. ya mungkin kita punya cara sendiri atau kita bisa mengadopsi cara yang sudah ada begitu ya. Betul. Menghadap kamera ya, tidak perlu menghadap orang. Kalau misalkan ada orang langsung, jadi kita bisa minta tolong gitu ya. Iya, Misalkan ada Gojek gitu ya, kita minta tolong seperti ini gitu. Iya. Nah itu yang dimintain tolong juga harus paham. Ya, bahwa ini bahaya. Perlu Pak. bantuan. Perlu betul. bantuan. Anda tidak perlu yang menolong pun tidak perlu langsung bawa golok datang ke rumah ya. Iya. Cukup hubungi polisi saja. Telepon polisi Iya, segera, berwajib gitu telepon ya. satpam atau siapa Betul, gitu ya. karena yang sedang minta tolong ini tidak dalam kondisi untuk meminta tolong sendiri. Yes, Jadi dia minta yes. tolong kepada kita agar kita yang memintakan pertolongan. Betul. Nah itu kan untuk yang jelas-jelas dibonyokin Betul, gitu ya. seperti itu, Yanti. Yang paling susah itu kan kalau verbal abuse Betul, dan secara psychological. psikologis ya, Iya. seperti itu. Betul-betul menghancurkan semua self respect kita gitu ya. Bikin kita frustasi menghadap dinding terus gitu. Nggak ada solusi itu sudah permasalahan ini ya. Pernah ada kasusnya Bu, seperti itu. Jadi Bu Yanti, saya mau tanya ini sebenarnya. Jadi istilahnya, Bu saya ngerasa kurang percaya diri nih Bu. Gitu. Tapi setelah Bu Yanti urut-urut, ternyata wah ini hubungan pernikahan ibu ini nggak sehat atau hubungan pernikahan bapak ini yang sehat. Pernah ada yang seperti itu nggak Bu Yanti? Jadi dia baru nyadar ada di dalam suatu abusive relationship setelah dia berkonsultasi ke ibu. Ada banget, ada banget. Saya nggak berkembang lagi gitu. Karena dengan sengaja ini yang kebetulan yang perempuan yang di abuse gitu ya. Dengan sengaja dalam masa pernikahan yang 11 tahun itu gitu ya. Dia mengekang kecerdasan si perempuan, mengekang dia untuk tidak ngambil sekolah lebih tinggi lagi, untuk tidak banyak-banyak bertemu dengan orang-orang lain gitu kan ya, supaya tetap bisa menguasai wanita ini gitu. Betul. Ya. Dan itu siklusnya persis seperti itu. Nanti dia minta maaf lagi, dia jadi orang yang baik lagi, kemudian berbuat hal yang sama lagi ya. Jadi bukan memukul, kebanyakan ada sesekali menampar gitu ya. Tapi yang paling sering itu adalah merendahkan. Ya, merendahkan dan menganggap kamu nggak becus jadi perempuan, jadi istri kamu nggak ini, kamu nggak menghargai saya, kamu selalu. Nah itu menyalah-nyalahkan selalu. Dan begitu mereka akhirnya bercerai gitu ya, dan alhamdulillah yang perempuan sudah menemukan kembali dirinya. Kenapa dulu aku bodoh banget ya Bu ya, gitu kan ya? Kenapa dulu saya nggak mencoba untuk begini? Karena sibuk memikirkan gimana caranya mengembalikan laki-laki yang baik dulu itu dalam kehidupan saya. Mohon kembali kasih sayangnya itu. Kembalilah kasih sayang, tapi selalu polanya gitu-gitu lagi. 11 tahun. Itu bahayanya ya. Tadi Iya. psychological abuse ya atau kekerasan dalam bentuk verbal atau psikologis itu yang Yes. lebih susah dideteksi, butuh waktu lebih lama dan mungkin untuk keluarnya pun juga lebih Iya. repot. Jadi kalau untuk yang seperti itu ya sudah tepat dilakukan ibu itu, dia pergi konseling gitu ya. Dia ke ustadz, dia bisa ke psikolog keluarga, psikolog Islam atau psikolog terserah lah, yang penting yang bisa membantu dia untuk menghadirkan suami dan istri yang bermasalah tersebut dan melihat permasalahan secara dengan perspektif yang lebih jelas.
dan logis Jadi jangan gitu ya. takut minta tolong. Jangan takut minta tolonglah ke yang lebih ahli dan kemudian bisa mencarikan solusi untuk bersama begitu ya Bu Yanti. Iya, iya. Dan memang istilahnya bukan sesuatu hal untuk dinormalisasi kekerasan dalam rumah tangga itu. Betul. Atau toxic relationship, toxic marriage begitu ya, abusive apalagi That's seperti true. itu. That's true. Nah, jadi ini masih satu seri dengan yang kita bicarakan kemarin ya Bu Iya, Yanti. relevan sekali. Masih Tapi ini relevan khusus sekali. untuk rumah tangga Untuk rumah hari tangga, ini betul. gitu kan ya, betul. Tujuan akhirnya tetap sama agar istilahnya negara yang kuat, bangsa yang kuat itu asalnya dari keluarga yang sehat dulu ya Bu Yanti. Betul, kuatkan dulu, ada ketahanan keluarga dulu, ya baru nanti suami istri yang hubungannya sangat baik dan harmonis, sakinah mawaddah warahmah ya, akan menghasilkan anak-anak yang akan meneruskan pola interaksi mereka. Seperti itu. Nah, kapan ini Bu Yanti kita launching seri pendidikan pernikahan? Wah, segera kita ini Pak, Insya Allah segera. ya. Nanti tunggu Tunggu tanggal saja. mainnya kita umumkan. Gitu Nah, Bu ya. Yanti untuk closing statement Bu Yanti, Ya. ada yang bisa disampaikan nggak kira-kira untuk abusive relationship? Ya, tadi seperti yang kita bicarakan tentang yang paling sering kan ditanyakan mengapa stay sudah dijawab tadi ya, mengapa tetap bertahan di hubungan yang sudah toksik begitu. Lalu untuk menjawab pertanyaan kita, apakah pernikahan ini harus dipertahankan? Ini belum dijawab ya. Gimana belum Bu Yanti? dijawab. Betul. Nah itu dia. Seperti yang dikatakan itu, Allah membenci ya jika sebuah persoalan dalam rumah tangga itu belum dibereskan, belum diikhtiarkan dulu, sudah diakhiri dengan perceraian ya. Memang sebaiknya memang kalau mau cepat ya keluar aja gitu kan ya. Tapi kan nggak semudah itu. Betul, Bu Yanti. Supaya kita nggak penasaran, hati kita nggak menyesal nanti segala macam, berikhtiarlah untuk membicarakan ini dengan tenang dengan pasangan. Karena ketika seseorang, aku tuh nggak suka, kamu tuh abusive banget sama aku. Nah, begitu seseorang ngomong begitu, Pak Pujo kalau digituin insting langsung defensif saya. Langsung defensif. Tunggu dulu. Saya juga Anda kekerasan dengan saya. Kamu kan juga ngomongnya kasar sama saya. Lempar-lemparan kita ya, Bu, betul. ya. Akhirnya bisa lebih gila lagi keadaan. Belajarlah bicara dengan tenang, ya, dengan secara objektif meletakkan. Yuk kita ngomong yuk Pak gitu ya. Di fakta-faktanya ya Pak ya. Setiap kali ini begini. Kita kalau begini kita gini jadinya. Kalau begini kita gini jadinya. Kemudian kamu minta maaf lagi, ya kemudian kamu ulangi lagi. Kemudian kamu begini lagi, sampai ini sudah 11 tahun loh Pak gitu ya. Nah, apakah ini kita akan biarkan saja? Wah, kamu yang salah, memang kamu dasar goblok, ya sudah gak benar gitu misalnya gitu kan ya. Ups, gak bisa nih. Kalau gitu saya coba deh gitu ya. Jauhkan interaksi. Jadi jangan dengan pola defensif melawannya, karena kalau defensif biasanya mengundang defensif lagi gitu. Betul, ya. Menjauh dulu gitu kan ya, ubah pola merespon ya. Misal kalau dia minta maaf lagi gitu kan ya, I don't think I can accept that. You have done this 1,000 times before. Ya, you did it again, okay? Atau kemudian batasi komunikasi dan interaksi sebentar untuk membongkar-bongkar file kembali apa yang harus saya lakukan. Lalu mintalah pendapat dari keluarga besar gitu ya, keluarga besar supaya bisa melihat dengan lebih jelas ya, dengan lebih objektif. Kemudian mintalah kalau keluarga besar ternyata nggak mampu juga, kita minta pada konselor gitu ya, pada konselor keluarga atau ustadz gitu ya. Jadi lakukan langkah-langkah yang diperlukan ya. Kemudian dengan tenang katakan, I think I'm done with you. Kalau misalkan memang tidak bisa diselamatkan lagi, kalau nggak bisa diselamatkan, sudah. Gitu kita harus objektif, harus dengan dewasa untuk mengakui this marriage is not working. Kita selesai. Demi kebaikan bersama. Itu kalau masih belum yang pakai bogem-bogem mentah gitu, Pak. Tadi diajar pakai balok kayu. Kalau pakai yang tadi itu dia nggak tahu natur dari suaminya. Kalau abusive-nya kan physical. Betul. Kalau yang physical, I think langkah-langkah ini nggak harus sama untuk yang juga langsung ke polisi aja sudah ya. Polisi. Langsung ke polisi saja atau cepet panggil tetangga atau apa yang kalau lakukan masih ada langsung. memarnya langsung divisum gitu, bikin laporan. Foto, fakta-fakta ya. Langsung ya Bu Yanti. Jadi cara menanganinya berbeda. Betul sekali. Betul Pak. Nah jadi jangan langsung cerai, diusahakan dulu Bapak Ibu, rekan-rekan, sobat pintar sekalian. Tapi kalau misalkan sudah tidak bisa diselamatkan dengan istilahnya harus dengan legowo ya, dengan lapang dada juga kita harus menerima ya sudah demi kebaikan bersama. Niatkan demi kebaikan. Karena ini nggak akan berubah Pak. Karena umumnya pelaku adalah orang yang narsis banget. Orang narsis seperti yang kita bicarakan sebelumnya tidak akan pernah melihat kesalahannya. Betul. Dan narsisisme itu salah satu bentuk penyakit jiwa ya Bu Yanti ya, personality disorder NPD ya, seperti itu. Jadi memang perlu diobati. Harus diobati, harus makan. Ya betul.
Ya, begitu ya Bu Yanti ya. Begitu, Pak Sepertinya begitu teman-teman sobat pintar sekalian. Mulailah Sobat cendekia mengevaluasi sendiri ya kalau memang kebetulan berada dalam situasi seperti ini. Apalagi kalau sampai dibogam, ditinju, di itu segala macam gitu ya. Kita harus lebih pintar, Lebih cerdas. lebih cerdas lagi. Baik, demikian sobat cendekia, kita ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.